kasih untuk berkat yang Kau berikan pada kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau dengan penuh sukacita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh Yesus Tuhan, oh, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatan kami, Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan, karena Kaulah Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk menjalani hidup ini, untuk menjalani hidup ini. Yesus, kami nyatakan bahwa Kau hebat, Engkaulah kekuatan di hidup kami, Tuhan. Yesus, oh Tuhan, kami beri yang terbaik kepadamu, Yesus Tuhan. Oh,
Kami percaya Tuhan, bahwa kami dapat menemukan kekuatan yang melimpah hanya di dalam-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau beristirahat di hadirat-Mu dan mendapatkan kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Oh Yesus, oh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sama-sama kita nyanyikan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan kembali firman Allah. Sebagaimana Tuhan kehendaki kita, yaitu supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ketika kita melakukan tindakan, melaksanakan perintah mengucap syukur itu, maka ada satu hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa sebetulnya kita sedang mengarahkan pandangan kepada Yesus, bukan kepada hal-hal yang lain dalam segala hal ini. Katakanlah, dalam kondisi yang tidak baik, ketika kita mengarahkan pandangan kepada keadaan kondisi yang tidak baik itu, maka tidak mungkin ada ucapan syukur, karena kita mengarahkan pandangan kepada kondisi atau keadaan ini. Malah sebaliknya, kemungkinan besar justru yang kita ungkapkan itu ya keadaan ini. Misalnya seseorang sedang sakit parah misalnya, maka yang diungkapkan itu ya kondisinya. Aduh lah, sakit lah, tolong, dan seterusnya. Tetapi ketika dia mengarahkan pandangan kepada Yesus, maka ungkapannya adalah tentang Yesus tersebut. Nah, itulah sebabnya
Dikatakan dalam segala hal mengucap syukur. Jadi arah pandangannya bukan kepada keadaan ini, tapi kepada Tuhan Yesus. Nah, kita bisa memuji Dia, mengagumi betapa Dia hebat, dan seterusnya. Memang kita punya saraf perasa, terasa. Kalau memang sakit ya terasa sakitnya. Tidak bisa ditipu, tidak bisa dipungkiri. Tetapi ketika kita mengarahkan pandangan kepada Yesus, justru sebaliknya, dalam keadaan seperti itu, kita mengungkapkan sesuatu tentang Yesus. Bagaimana Dia Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, El Pele, God of Wonders. Dan Dia adalah Allah yang menyembuhkan, Yesus Juru Selamat, dan seterusnya. Itulah mengucap syukur. Nah, di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Zitite proton tin basilian tu theu. Carilah pertama-tama kerajaan Allah. Jadi bersyukur itu berarti mengarahkan pandangan kepada Dia, mencari Dia nomor satu. Mengarahkan Dia kepada Dia pertama-tama. Jadi bukan yang lain-lain. Memang keadaan ini ya sudah begini. Nggak bisa dipungkiri. Ini kita manusia berada di kondisi dunia seperti ini memang. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan sesuatu yang penting. Yaitu suatu perintah mengucap syukur. Supaya kita tidak ditarik, jatuh ke dalam keadaan-keadaan seperti ini. Tapi biar kita bisa terangkat naik karena kita mencari Dia. Mengarahkan pandangan kepada Yesus. Tuhan Yesus ketika Dia berkhotbah di atas bukit itu, Dia mengajarkan doa Bapa kami. Pater Noster, dikatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bukan berarti, Bapakku nun jauh di sana. Memang Dia itu sebetulnya jauh. Dia maha kuasa dan tidak terjangkau oleh manusia sebetulnya. Karena Dia Allah. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus katakan selanjutnya, datanglah kerajaanmu. Nah, Tuhan Yesus juga katakan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya, kita itu mengarahkan pandangan kepada Dia. Dan Dia tidak jauh dari kita. Bahkan Dia, Yesus, tinggal dalam kehidupan kita. Cuma seringkali pandangan kita yang berbeda. Pandangannya bukan diarahkan kepada Yesus, tapi diarahkan kepada keadaan ini. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita bersyukur. Itulah bentuk bersyukur itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nah, carilah Tuhan. Kata Ibrani yang dipakai di sana adalah daras. To seek, mencari. Saudara, kalau kita dikatakan mencari, maka itu pasti sesuatu yang
sungguh-sungguh, yang intensif. Kalau dikatakan mencari itu bukan sesuatu yang sambil lalu atau asal-asalan. Orang mencari uang misalnya, mencari nafkah, mencari barang yang hilang, mencari apa, itu dilakukan secara serius, sungguh-sungguh. Nah, begitu juga kalau dikatakan mencari Tuhan, maka dari sini kita lihat bahwa ada suatu keseriusan untuk betul-betul mendapatkan Tuhan itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai mendapatkan Tuhan, mana manusia, siapa manusianya yang bisa menemukan Tuhan? Tapi syukur. Nah, ini luar biasanya. Allah yang merupakan terang yang tidak terhampiri itu, justru dia sudah datang ke dunia, menghampiri manusia. Jadi kalau dikatakan mencari Tuhan itu, tekanannya pada keseriusan, bukan kepada bagaimananya dan seterusnya. Karena Tuhan sudah bersama kita. Dia sudah menyertai kita. Cuma masalahnya adalah manusianya yang seringkali dalam hal ini ya menyimpang. Padahal sudah jelas-jelas Tuhan ada, tinggal mencari dia, tinggal mengarah kepada dia. Tapi justru arahnya kepada yang lain-lain. Itu sebabnya ketika kita berbicara mengenai mengucap syukur, ternyata dalam sekali pengertiannya itu. Ya. Jadi ketika kita mengucap syukur itu berarti mengarahkan pandangan kepada Yesus. Sungguh-sungguh mencari Tuhan itu. Yang sebetulnya gak perlu dicari. Sudah ada bersama kita. Tinggal kita menyelaraskan itu aja. Nah, masalahnya adalah penyelarasan ini yang bisa dikatakan jarang terjadi. Karena manusia lebih fokus kepada ya yang di kanan kiri, yang lain-lain daripada kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kapan Tuhan tidak berkenan? Selalu dia berkenan kok. Tapi ini suatu warning bagi kita. Bahwa kita jangan menyia-nyiakan perkenan Tuhan itu. Nah, ada salah seorang yang luar biasa, Daud di sini. Kalau saudara baca dalam Mazmurnya pasal yang ke-34, ayat yang ke-5, Daud mengatakan, aku hendak mencari Tuhan, dan dia melepaskan aku. Nah, ini luar biasa. Tidak sia-sia kalau kita mencari Tuhan. Tidak akan percuma kalau kita bersyukur kepada Dia. Ada sesuatu yang pasti terjadi. Karena Dia adalah Allah yang baik, God of wonders. Nah, itulah sebabnya Alkitab mengajarkan kita untuk mencari kerajaan Allah, mencari Tuhan, selama berkenan ditemui, cari Tuhan. Karena apa? Dialah yang satu-satunya sanggup menyelamatkan kita, melepaskan kita. Nah, ini jalur yang benar. Ketika saudara kepingin keselamatan, kelepasan, keberhasilan, kemenangan, hari depan yang penuh harapan, tidak ada jalan lain. Mengucap syukur. Ini jalurnya. Yaitu bukan melihat keadaan. Mengucap syukur
dalam pengertian mencari Tuhan, mengarahkan pandangan kepada Yesus. Sebab kalau kita meleng saja, menyimpang, tidak mengarahkan pandangan pada Yesus, ya sudah, jalurnya ini sudah tidak terjadi. Sebabnya kembali lagi, Yeremia 29 ayat 11 menegaskan di sana, jalur rencana Allah, kehendak Allah, rancangan Allah itu, hari depan yang penuh harapan. Tapi ternyata manusia gagal untuk menempuh jalur ini. Yang dilakukan, ya bisa dikatakan itu berimprovisasi. Ya kanan, kiri, bawah, dan seterusnya. Padahal dia ini loh, satu-satunya jawaban, satu-satunya penyelamat, satu-satunya penolong. Nah, lebih parah lagi, ada oknum yang jahat, namanya iblis ini. Itu yang terus mengacaukan, terus membuat manusia ini tidak bisa fokus. Dia yang membuat kekacauan ini. Manusia sudah berusaha mengarahkan pandangan pada Yesus. Nah, dikacau oleh iblis. Supaya manusia tidak mencari Tuhan. Sebab dia tahu, kalau manusia berhasil mencari Tuhan, dengan kata lain dia bisa bersyukur, maka dia rugi. Manusia memperoleh keselamatan, memperoleh kemenangan, kesembuhan, dan sebagainya. Makanya dia berusaha melakukan distraction dalam hal ini. Itu mengaburkan, mengacaukan, ya, dan sebagainya. Sehingga manusia tidak lagi mencari Yesus, mengarah kepada Yesus, tapi lebih mengarah kepada keadaan sekelilingnya, yang ternyata tidak bisa memberi harapan. Dunia tidak bisa memberi harapan. Manusia tidak bisa memberi harapan. Apalagi keadaan kita tidak bisa memberi harapan. Itu kok yang dipandangi terus, diandalkan, dipercaya. Padahal semuanya itu semu semua. Nggak bisa memberi harapan. Satu-satunya harapan hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang baik, Dia pencipta segala-galanya. Tapi keadaan saya begini, iya sudah. Dan mungkin hampir 99% manusia di dunia ini keadaannya sebegitu itu. Penuh dengan berbagai macam pergumulan dan sebagainya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan dan memerintahkan bersyukur, mengarahkan pandangan kepada Dia, mencari Dia. Nah, dengan begitu maka kita memastikan kita berada di jalur yang benar dan kita akan melihat keajaiban Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang sangat penting. Kelihatannya memang agak sedikit remeh lah. Padahal ini jalurnya sudah. Jadi kembali lagi, ketika Tuhan mengajar kita mengucap syukur, ternyata Tuhan sedang membawa kita kepada suatu jalur yang benar, yaitu membuat kita untuk bisa mengarahkan pandangan kepada Yesus, satu-satunya penolong. Karena di situ terdapat pertolongan kita, jawaban kita, keselamatan kita, hanya di Yesus.
yaitu dengan nasihat, carilah Tuhan, carilah Dia, carilah kerajaan Allah lebih dulu, dan seterusnya. Karena kelepasan itu pasti akan terjadi, mujizat pasti akan terjadi. Kita percaya Yesus itu berkuasa, Dia Allah di atas segala Allah. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, kita tidak perlu khawatir, nggak perlu takut, karena kita punya Tuhan yang ajaib seperti Dia. Kalau beberapa tokoh tadi mengalami pertolongan Tuhan, kita pun juga. Kalau yang lain ditolong, saya juga ditolong. Kalau yang lain disembuhkan oleh Yesus, aku juga bisa mengalami kesembuhan. Aku tetap percaya kepada Yesus. Tetap bersyukur kepada Dia. Dan jalur ini tetap aku arahkan kepada Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik, Allah yang berkuasa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang ajaib seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.